Mengawali majelis kita pada sore hari ini, mari sama-sama kita mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini ada keberkahan yang Allah turunkan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini ada rahmat Allah yang meliputi setiap yang duduk di majelis ini. Mudah-mudahan saat ini ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa berdoa beristighfar bagi setiap di antara kita. Dan semoga majelis perkumpulan kita saat ini sedang disebut-sebut, sedang dibangga-banggakan Allah Rabbus samawati wal ard di hadapan majelis perkumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga tidak ada yang meninggalkan majelis ini setelah ditutup kecuali dosa-dosanya sudah diampunkan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah hari kedua bulan Ramadan. Masya Allah. Hari kedua atau pertama? Hari kedua ya? Masya Allah. Sampai lupa. Begini kalau puasa tidak sama anak-anak dengan istri, kadang lupa hari. Ya, ini adalah hari kedua bulan Ramadan dan tak terasa hari-hari mulia ini akan meninggalkan kita. Tidak ada di antara kita yang bisa menjamin Ramadan tahun depan apakah ia pasti bertemu dengan Ramadan kembali. Terima kasih banyak kepada Bisa Umroh dan semua yang telah mensupport. Hari ini menjadikan tema untuk kita belajar bersama. Kita usahakan apa? Ramadan terbaik itu. Ya, Masya Allah. Disampaikan Allah di bulan mulia ini, disampaikan Allah di bulan Ramadan, dimampukan Allah melalui hari-hari yang berkah ini. Ini adalah nikmat, karunia, kasih sayang Allah yang begitu besar kepada kita. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Saya takut kalau kemudian kita kufur nikmat sudah disampaikan Allah di bulan Ramadan. Ini wajib kita syukuri, wajib kita sambut dengan penuh kebahagiaan. Nabi, sahabat itu semakin mendekat bulan Ramadan semakin memuncak kebahagiaan mereka. Ya. Ramadan ini memiliki keistimewaan, kekhususan yang Allah karuniakan kepada orang-orang beriman yang kita tidak temukan di ibadah-ibadah lain. Berbahagialah. Fabidzalika falyafrahu. Ketika mereka disampaikan Allah di bulan Ramadan, dimampukan memperbanyak ketaatan, bergembiralah, bersyukurlah kepada Allah, ucapkan alhamdulillah. Tidak ada orang beriman, Allah sampaikan di bulan Ramadan, Allah mampukan memperbanyak ketaatan di bulan ini, kecuali ada banyak kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan. Coba kita sebutkan satu persatu, supaya kita semakin bersyukur kepada Allah dan tidak kufur nikmat. Puasa di bulan Ramadan, Allah janjikan pahala yang tidak terbatas. Pahala baca Quran itu dijelaskan. Pahala sedekah itu dijelaskan. Pahala umroh itu dijelaskan. Tapi pahala puasa, sebagaimana dalam hadis qudsi di mana Allah mengatakan kullu amali ibni Adam, setiap amal anak cucu Adam itu miliknya. Ketika kita sholat, maka itu milik kita, kita sedang memperbaiki diri kita. Setiap amal anak cucu Adam itu milik mereka, kecuali satu ibadah. Apa itu? As-shaum, ibadah puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya dia milik saya, wa ana ajzi bihi, dan saya yang menjamin memberikan pahala. Dan kalau sudah Allah yang menjamin pahalanya, itu berarti pahala yang terbaik.
Dan ulama mengatakan bahwa pahala orang yang berpuasa itu tidak terbatas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wudi'al kitab. Kelak setiap di antara kita akan dipanggil menghadap Allah satu persatu. Bukan rombongan-rombongan. Safar 23 maju menghadap Allah, enggak. Itu cuma pas jalan umroh itu. Orang Bugis dari suku ini maju, tidak. Wa wudi'al kitab. Setiap kita akan maju di hadapan Allah sendiri-sendiri, bahkan tidak ditemani oleh pasangan. Engkau akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. Dan kata Nabi, tidaklah orang itu maju menghadap Allah menoleh ke kanan kecuali di antara pahala-pahala yang dia lihat adalah pahala-pahala yang dilakukannya di dunia. Dan tidaklah dia menoleh ke kiri kecuali yang dia lihat semua dosa yang pernah dia lakukan, bahkan yang dia sembunyikan kepada pasangannya. Maka semoga ketika hari itu terjadi, salah satu yang membuat kita tersenyum di hadapan Allah adalah pahala puasa yang tidak terbatas yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Yang kedua, jamaah rahmatullah Allah, kebahagiaan, keberuntungan orang-orang beriman yang Allah sampaikan di bulan Ramadan, selain pahala yang tidak terbatas yang Allah janjikan kepada kita. Yang kedua, ada dua kebahagiaan Allah khususkan bagi orang-orang yang berpuasa dan tidak kita temukan pada ibadah lain. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Bagi yang pernah safar umrah sama kami pasti pernah mendengarkan tentang Abu Hurairah. Ya. Karena biasanya program safar ini adalah nyantri di Tanah Haram. Di Madinah itu insya Allah berusaha menyelesaikan hadis arba'in. Sehingga pulang sudah ijazah bawa sanad arba'in yang boleh sanad itu diberikan kepada siapapun yang juga telah mendengarkan hadis itu kepada yang telah mendapatkan sanad. Ya, hadis kedua ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Termasuk Ahlus Suffah. Di awal-awal dia datang ke Madinah, tidak punya rumah di Madinah. Tinggalnya di Masjid Nabi, Suffah. Pojok bagian belakang Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin sampaikan satu riwayat tentang Abu Hurairah yang ini sering saya ulang-ulang kalau di Mekah dan di Madinah, supaya ini memotivasi kita untuk menuntut ilmu. Kata Abu Hurairah, beliau yang menceritakan sendiri. Wa inni la akhiru, aku pernah terguling-guling, tidak sadarkan diri dari mimbar Nabi sampai dengan kamar Nabi, rumah Nabi, yaitu rumah ibunda Aisyah. Ini disebut dengan apa? Mimbar Nabi sampai rumah Nabi disebut dengan apa? Ar-Raudhah, tempat yang dirindukan. Raudhatu min riyadil jannah. Imam An-Nawawi mengatakan tempat ini dinamai dengan taman surga karena tempat ini nanti kala akan diangkat ke surga Allah. Sebagaimana tempat ini dinamai dengan Raudhatul Jannah, taman surga, karena tidak ada amal soleh ketaatan yang dilakukan di tempat ini kecuali akan memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lanjut. Kata beliau, aku pernah berguling-guling tidak sadarkan diri dari mimbar Nabi sampai dengan rumah Nabi. Sampai-sampai ada sahabat lain yang masuk mengira Abu Hurairah kesurupan. Ya, dikira ada masalah, diinjaklah lehernya. Wa ma min junun, padahal saya sedang tidak gila. In huwa illal ju', yang membuat saya seperti itu karena tidak sadarkan diri, karena lapar yang tidak bisa ditahankan oleh Abu Hurairah. Seperti ini perjuangan sahabat Nabi mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya Allah kita puasa. Saya kira insya Allah tidak akan ada yang guling-guling saking laparnya karena tidak sahur tadi malam. Menunjukkan bahwa usaha kita itu belum ada apa-apanya dibanding sahabat-sahabat Nabi. Yang kedua, kenapa kita harus bahagia disampaikan Allah di bulan Ramadan? Ada dua
kebahagiaan Allah khususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Ada dua kebahagiaan Allah janjikan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, farhatun inda fitri. Kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang-orang berpuasa ketika berbuka. Coba lihat, yang tadinya lemas, yang tadinya wajahnya kusam, itu kalau sudah buka puasa, Allahu Akbar, bersamaan dengan gerakan mulut dan tangan, keceriaan itu pasti terlihat. Betul nggak? Kebenaran janji Allah. Khususnya waktu kita masih kecil semua, itu ya Allah, dimakan semua makanan. Sampai-sampai setelah itu sudah tidak bisa pergi tarawih. Insya Allah karena sudah dewasa semua, mudah-mudahan tidak kekanak-kanakan lagi. Bahkan lupa memperbanyak doa, padahal ketika berbuka itulah doa-doa itu yang kemudian diijabah mustajab di sisi Allah. Yang kedua, itu baru kebahagiaan di dunia. Sudah seperti itu bahagianya. Allahu Akbar. Bagaimana kalau kemudian kebahagiaan di akhir? Kebahagiaan dia seperti apa, Ustaz? Wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan kedua orang yang berpuasa itu, kata Nabi, adalah ketika ia berjumpa dengan Tuhannya. Siapa yang tidak ingin berjumpa dengan Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbi. Silakan angkat tangan yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, angkat tangan. Yang betul-betul mengharapkan perjumpaan dengan Allah, dua tangannya diangkat. Semoga Allah menginginkan perjumpaan dengan kalian. Amin ya rabbal alamin. Tapi kan cuma dua kemungkinan. Di hadapan Allah kita akan mendapatkan kesulitan, sehingga orang-orang kafir itu, seperti Allah sebutkan dalam Quran surah An-Naba ayat 40, Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari di mana manusia akan diperlihatkan oleh Allah apa yang sudah dia perbuat di dunia. Ya Allah, korupsi sampai triliunan, itu istrinya berapa, anaknya berapa? Saya saja, anak alhamdulillah baru 7. Sehari itu ya minimal 100.000 lah untuk semua anak-anak itu. 1 triliun. Allahu Akbar. Apakah kemudian dosa-dosanya akan selesai ketika mereka sudah di penjara? La wallah. Apalagi kalau ini adalah milik rakyat. Di hadapan Allah pada hari kiamat 200 juta lebih. Bangsa ini, rakyat ini akan menuntut dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di surah An-Naba ada orang ketika nanti melihat amal-amalnya, khususnya orang-orang kafir, karena ternyata tidak ada sesuatu yang kita lakukan kecil dan besar kecuali dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. La tus'alunna yawma idzin anin na'im. Semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sehingga orang-orang kafir, apa kata mereka? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, semoga hari ini saya jadi tanah saja. Kenapa mereka berharap menjadi tanah? Supaya tidak dihisab. Dari mana ide ini muncul? Mereka berharap menjadi tanah karena melihat, jangankan manusia yang membunuh, mengambil hak orang lain, menyakiti, menzalimi orang lain, travel menipu, tidak sesuai dengan janjinya, atau kemudian menzalimi jamaahnya. Di dunia mungkin sudah selesai, tapi belum tentu di hadapan Allah itu selesai. Jangankan manusia, ternyata hewan pun Allah tegakkan keadilan di antara mereka. Sapi yang bertanduk, yang pernah menyeruduk sapi yang tidak bertanduk, hari itu akan dibayar
akan membayar perilakunya. Bagaimana manusia? Bedanya kalau hewan, setelah mereka ditegakkan keadilan di antara mereka, Allah berkata kepada mereka, jadilah kalian tanah. Maka semua hewan kemudian berubah menjadi tanah. Sehingga tidak ada surga, dan disitulah orang-orang kafir berharap seperti binatang itu. Mereka jadi tanah hari itu supaya tidak dihisab. Jaga puasa, perbaiki puasa. Karena ternyata ada kebahagiaan yang Allah janjikan bagi orang berpuasa selain kebahagiaan di dunia ketika berbuka. Yang kedua adalah inda liqa'i rabbih. Ketika hari itu engkau akan dihadapkan di hadapan Allah, ada kebahagiaan yang Allah janjikan. Di antaranya ketika Allah memperlihatkan pahala puasa yang tidak terbatas kepada kita. Selain kemudian ada kebahagiaan yang mungkin bisa jadi belum kita ketahui. Yang pasti ini janji Allah, ini adalah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3. Apalagi Ustaz? Supaya kita semakin termotivasi memperbaiki puasa kita di bulan Ramadan ini. Jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ini adalah berarti malam ke-3. Allahu Akbar, sudah malam ke-3 ya? Ya Allah. Salah satu keistimewaan orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang Allah sampaikan di bulan Ramadan, Allahu Akbar, ternyata di setiap malam-malam Ramadan itu ada hamba-hamba pilihan Allah yang diselamatkan dari siksa neraka. Kira-kira malam pertama, malam kedua kita sudah dapat kuota tidak ya? Berhusnudzan, berbaik sangka. Tapi jangan cuma insya Allah doang, habis itu nggak ada baca Quran, nggak ada tarawih, puasa juga lisan tidak dijaga. Maka insya Allah nanti sebagai tema puncak, bagaimana mengusahakan Ramadan terbaik itu. Dan jika ini adalah Ramadan terakhir kita, semoga Allah jadikan Ramadan terbaik dalam sejarah hidup kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, ternyata di setiap malam-malam Ramadan itu, sebagaimana hadis Nabi diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, lillahi utaqa'u minan nar. Di bulan Ramadan ini ada hamba-hamba Allah yang dipilih, dijauhkan, diselamatkan Allah dari siksa neraka. Kapan kesempatannya Ustaz? Apakah kesempatannya di 10 hari terakhir Ramadan? Tidak. Kesempatan meraih, dijauhkan, dibebaskan dari siksa neraka ternyata mulai dari malam pertama bulan Ramadan. Wa dzalika fi kulli lailatin min Ramadan. Kata Nabi, kesempatan bagi setiap di antara kita umat Nabi mendapatkan bonus, keutamaan, keistimewaan, diselamatkan, dijauhkan dari siksa neraka di setiap malam Ramadan. Kita hanya bisa berdoa, berbaik sangka, mudah-mudahan 2 malam yang telah berlalu Allah sudah selamatkan kita, jauhkan kita dari siksa neraka. Dan kalau belum, semoga malam ganjil ini malam ketiga Allah memilih kita semuanya. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, orang yang paling beruntung di antara kita bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling banyak hartanya. Perhatikan, semakin banyak barang kita beli di Bin Daud, yang dibayar juga semakin banyak enggak? Tapi kalau cuma satu, yang dibayar sedikit, juga sedikit. Hakadha dunia, seperti ini ibaratnya dunia. Semakin banyak engkau mengambil nikmat dari dunia ini, berarti semakin banyak yang engkau pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Ya. Orang yang beruntung itu kata Allah dalam Quran surah ketiga, mohon dicatat, Quran surah ketiga ayat 185. Ini ukuran orang yang sukses. Ini ukuran orang yang paling beruntung di antara kita. Siapa Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa itu pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
Sudah berapa puasa kita lakukan Ramadan tahun ini? 2 ya. Ada yang sudah tahu seperti apa pahala yang sudah dia dapatkan di 2 Ramadan? Tadi sholat asar, sebelum kajian sholat asar ya. Ada yang tahu seperti apa pahala sholat asarnya? Ustadz, saya tahu Ustadz, 2 gunung lebih besar dari gunung Uhud. Jangan berdusta di hadapan. Ya, ada orang yang tahu. Sebagaimana duduknya kita di majelis ini, ada yang tahu tidak seperti apa pahala yang Allah janjikan? Makanya Allah katakan di ayat ini, Ali Imran surah ketiga ayat 185, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Allah sempurnakan pahala kalian bukan di dunia, tapi pada hari faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang Allah jauhkan dari siksa neraka. Allahu Akbar. Puasa itu adalah salah satu amal ibadah yang paling terbaik menjauhkan kita dari siksa neraka. Nabi mengatakan barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya dari jilatan api neraka 70 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Barang siapa yang Allah jauhkan dari siksa neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Coba lihat lanjutan ayatnya. Faqad faz. Mereka lah orang yang telah beruntung. Mereka lah orang-orang yang telah menang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu? Kalau kita sudah dijauhkan dari neraka. Yang kedua, dimasukkan Allah ke dalam surganya. Yang keempat, jamaah rahmatu Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ada berapa pintu surga? Ada berapa pintu surga? Mau masuk surga enggak? Kenapa enggak tahu? Pintu surga ada berapa? Ada berapa pintu surga? 887. Berapa? Masya Allah, anak kecil yang benar jawabannya 8. Betul. Pintu surga itu 8. Sementara pintu neraka ada 7. Dalam hadis baginda Nabi SAW diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu an, ternyata saking istimewanya ibadah puasa ini, Allah khususkan 1 pintu dari 8 pintu surga khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Dan tidak ada orang yang boleh masuk dari pintu ini kecuali as-saimun, orang-orang yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang yang berpuasa itu kata Nabi sudah masuk ke dalam surga melalui pintu ini, udkhuluha bisalam, masuklah ke Allah penuh dengan keselamatan. Dzalika yaumul khulud, di sanalah engkau akan kekal dalam kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah. Lahum fiha ma yasha'un, di surga tidak ada lagi sedih. Buat ibu-ibu tidak ada lagi air mata. Buat para suami tidak ada lagi kegelisahan, keresahan. Buat setiap orang-orang beriman tidak ada lagi lelah-lelah di surga Allah. Sementara di dunia, hari ini kita tersenyum, besok hari ini kita menangis, jangan berputus asa. Besok akan ada hari engkau akan tersenyum dengan apa yang Allah karuniakan kepadamu. Karena sering, Masya Allah, salah satu yang paling sering, Ustaz, kok berat banget ujian hidup ini ya? Saya ingin katakan, bukan cuma engkau yang diuji oleh Allah. Tidak ada manusia kecuali ya pasti akan diuji di dunia ini. Ada orang yang diuji dengan pasangannya, ada orang yang diuji dengan anaknya, ada orang yang diuji dengan orang tuanya, ada orang yang diuji oleh Allah dengan hartanya. Kenapa? Ad-dunya darul ibtila. Dunia itu adalah tempat ujian.
Sampai kapan sih Ustadz kita diuji? Sampai perjumpaan dengan Allah. Karena tempat istirahat itu adalah di surga Allah. Lahum fiha ma yasha'un. Dan di surga itu kata Allah dalam Quran surah Qaf, apapun yang engkau inginkan akan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, yang sampai diwafatkan tidak bertemu dengan jodohnya itu cuma di dunia. Karena di akhirat tidak ada yang jomblo. Semua akan dipertemukan dengan jodohnya. Yang di dunia sudah melakukan segala bentuk cara usaha, tapi belum juga Allah berikan keturunan. Sabran, bersabarlah. Ini hanya ujian bagimu di dunia. Ujian tidak punya keturunan itu hanya di dunia. Ya, beberapa jamaah itu kaget. Saya katakan ini bahwa itu hanya ujian di dunia. Karena di akhirat jika Allah masukkan engkau ke dalam surga, ya, setiap hamba yang di dunia menginginkan keturunan tidak diberikan, Allah akan berikan keturunan kepadanya di akhirat. Bahkan Nabi mengatakan, ya boleh sambil mendekat. Kalau hadis Nabi, hadis Jibril itu sampai lutut Nabi bertemu dengan lututnya Jibril, tapi nggak usah sampai lututnya bertemu dengan lututnya, mendekat saja supaya memberikan kesempatan kepada yang lain. Oke, kita lanjut. Sampai di mana tadi? Di surga apapun yang kau inginkan, termasuk yang tidak punya keturunan di dunia, akan Allah berikan keturunan nanti di akhirat. Dan ternyata Masya Allah, dari 8 pintu surga Allah, ada 1 pintu surga Allah khususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Bahkan Nabi sebutkan pintu surga orang yang berpuasa itu bernama Ar-Rayyan. Semoga Allah masukkan kita dari pintu surga ini. Amin ya Rabbal alamin. Ustaz, ada nggak yang masuk surga dari 8 pintu? Ada. Dan saya doakan di antara jamaah ada yang Allah karuniakan masuk surga dari ke-8 pintu surga. Salah satu sahabat yang telah didoakan Nabi kelak akan masuk surga dari semua pintu surga ini adalah sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Ketika Abu Bakar mendengarkan tentang pintu-pintu surga lalu berkata, "Ya Rasulullah, adakah orang di antara kami ini kelak akan masuk surga dari semua pintu-pintu surga?" Qala na'am wa arju an takuna minhum. Ya wahai Abu Bakar, akan ada orang yang Allah karuniakan masuk surga dari semua pintu-pintu surga, dan saya doakan engkau salah satu dari orangnya. Ya. Ini waktu-waktu mustajab mendekati bulan puasa, mendekati buka puasa. Mari berdoa, Allahumma ya Allah, jadikan di antara kami atau setiap di antara kami termasuk yang Kau masukkan ke dalam surga dari pintu-pintu surga yang 8. Qulu amin ya Rabbal alamin. Terakhir, sebelum masuk ke tema inti kita, jamaah rahmatullah Allah, bagaimana mengusahakan Ramadan terbaik itu? Poin kelima, di antara keutamaan Ramadan, kenapa kita harus berbahagia, mensyukuri nikmat Allah disampaikan di bulan Ramadan. Abdullah bin Amr radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kelak ketika manusia dibangkitkan pada hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Quran surah Al-Fajr ayat 21. Sekali-kali tidak ketika bumi ini sudah diguncangkan Allah dengan beberapa kali guncangan. Dan saat itulah manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah dan malaikat-malaikatnya pun datang. Itu berarti keputusan akan segera dimulai. Ahlun nar, ahlul jannah akan jelas di hadapan Allah.
Ashabul yamin, ashabus shimal akan dipisahkan hari itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Lalu neraka jahanam pun dihadapkan di hadapan umat manusia. Tidak ada orang kecuali akan melihat seperti apa mengerikannya neraka jahanam. Satu persatu manusia akan dihadapkan di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan setiap nikmat yang Allah berikan. Dan beruntunglah hari itu orang-orang yang berpuasa, karena Nabi mengatakan puasa dan Quran itu akan memberi pembelaan, pertolongan, syafaat di hadapan Allah. Ketika kita dihadapkan di hadapan Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut kita sudah terkunci. Apa yang berbicara hari itu? Wa tukallimuna aydihim, tangan kita yang akan berbicara di hadapan Allah, kaki kita yang akan bersaksi di hadapan Allah, telinga kita akan berbicara di hadapan Allah, bahkan kulit-kulit manusia akan berbicara di hadapan Allah. Allahu Akbar. Semoga kita termasuk yang disebutkan Nabi dalam hadis. Ada orang puasanya itu akan datang di hadapan Allah, membelanya di hadapan Allah, memberikan syafaatnya di hadapan Allah. Puasa akan berkata, ya Rabb, dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan minumnya karena aku, maka jadikan aku pemberi syafaat untuknya hari ini. Allahu Akbar. Setelah mendengarkan setiap keutamaan 5 keutamaan tentang Ramadan, kalau belum juga tergerak memperbaiki Ramadan kita, saya takutkan kita termasuk orang-orang yang mengingkari, kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah disampaikan Allah di bulan Ramadan. Ustadz, bagaimana memperbaiki Ramadan kita? Bagaimana mengusahakan Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik? Mohon dicatat baik-baik, mohon diingat baik-baik. Yang pertama, perbaiki niat. Luruskan niat. Ikhlaskan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabi yang mengatakan dalam hadis bahwa puasa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan bagi siapapun yang menegakkannya, adalah puasa yang dilakukan imanan wahtisaba. Tidak semua orang yang berpuasa itu setelah ia selesai berpuasa Allah karuniakan maghfirah, ampunan kepadanya. Karena dalam hadis Nabi juga mengatakan, kam min shaim, berapa banyak orang yang kelihatannya berpuasa, tidak makan, tidak minum, tapi dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya, ampunan tidak Allah berikan kepadanya. Yang dia dapatkan hanya lapar dan Allahu Akbar. Betapa ruginya saya, berapa ruginya kalau puasa kita hari ini, yang hari kedua ini jamaah rahmatullah, kita tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kita ini kecuali lapar dan haus. Lalu bagaimana supaya mendapatkan ampunan? Ingat, ini yang Nabi ingatkan kepada kita. Man shama ramadhana imanan, hanya ampunan, maghfirah yang Allah janjikan bagi orang yang berpuasa kalau puasanya itu satu, imanan. Dia tinggalkan makannya, dia tinggalkan minumnya, dia jaga lisannya dari berucap buruk, dia jaga dirinya dari melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Imanan, betul-betul karena imannya kepada Allah, hanya mencari ridha, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wahtisaba. Apa itu ihtisab? Ihtisab itu kita tidak mengharapkan setelah puasa ini insya Allah ada hadiah, ada THR. La. Itu hanya keuntungan dunia. Yang kita harapkan dari puasa kita 1 bulan Ramadan full ini adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari sama-sama memuhasabah diri kita, menghitung diri kita jamaah rahmat Allah. Di hari kedua Ramadan ini, adakah Ramadan puasa kita ini sudah dibangun di atas fondasi ini? Puasa kita sudah kita lakukan karena betul-betul bentuk iman kita kepada Allah. Yang kedua, wahtisaban, bahwa puasa kita ini kita tidak mengharapkan keuntungan dari siapapun kecuali dari
Allah Rabbus samawati wal ard. Kita hanya mengharapkan balasan dari puasa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi jamaah yang pernah safar umrah, masih ingat dalam hadis arba'in hadis pertama? Atau jangan-jangan sampai Indonesia langsung lupa semua. Apa hadis pertama? Innamal a'malu binniyat. Hadis pertama dalam kitab Arba'in Nawawi, bahkan hampir rata-rata buku-buku ulama-ulama kita yang ditulis menjadikan bab tentang niat itu adalah bab utama dan pertama. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah berkata, hadis tentang niat ini kandungannya, cakupannya sama dengan sepertiga agama kita. Berapa banyak amal ibadah yang kelihatannya besar, bisa jadi pahalanya kecil atau bahkan tidak mendapatkan apa-apa jika niatnya itu bermasalah. Niatnya tidak lurus karena Allah. Sebagaimana berapa banyak amalan yang kelihatannya kecil, tapi ternyata di hadapan Allah menjadi besar, diberatkan timbangannya oleh Allah, juga karena disebabkan oleh niatnya. Semoga puasa kita sudah dibangun di dua pondasi ini. Puasa kita karena iman kepada Allah. Yang kedua karena apa? Hanya mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, jamaah terhormat, usaha kedua agar Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita, jadikan Ramadan sebagai syahrul Quran. Jangan merasa Ramadan ini Ramadan terbaik kalau sampai selesai Ramadan engkau tidak terbiasa, engkau tidak dekat dengan Al-Quran. Ya. Nabi tidak pernah dekat dengan Jibril, Nabi tidak pernah dekat dengan Quran melebihi dekatnya Nabi dengan Quran di bulan Ramadan. Saya ingin menasihati diri saya, mengingatkan setiap ikhwah fillah, jamaah yang dirahmati Allah, kalau di Ramadan bulan diturunkannya Quran, kita tidak dekat dengan Quran, lalu kapan kita mengharap bisa dekat dengan Quran? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihil Quran. Allah turunkan, Allah pilih dari 12 bulan yang Allah ciptakan, Allah pilih Ramadan menurunkan Quran di dalamnya. Dan ulama mengatakan tidak ada waktu terbaik merasakan kebesaran, keagungan, kemuliaan Al-Quran melebihi bulan Ramadan. Sehingga Nabi SAW, bukan cuma Nabi, sahabat-sahabat Nabi, bukan cuma sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang saleh, para salaf terdahulu, kita tidak mendapati mereka lebih dekat dengan Quran melebihi kedekatan mereka di bulan Ramadan. Sekali lagi, jangan sampai di bulan Ramadan ini jadwal semua sudah kita atur, jadwal kerja, jadwal belanja mingguan, satu-satunya yang tidak ada adalah jadwal baca Quran. La haula wala quwwata illa billah. Lalu engkau berharap Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik di hadapan Allah. Padahal Ramadan itu nama lainnya adalah Syahrul Quran, bukan cuma Syahrul Siyam, tapi juga Syahrul Quran. Coba dengarkan. Seperti apa Nabi? Lalu mari hitung-hitung diri kita. Jangan sampai selama Ramadan ini memang Ramadan kita nggak pernah mirip atau jauh betul dari Ramadannya Nabi, khususnya terkait dengan Quran. Abdullah ibnu Abbas. Siapa yang kenal Abdullah ibnu Abbas? Siapa Abdullah ibnu Abbas? Sepupunya Nabi. Anaknya Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Nabi wafat umur sahabat ini baru 13 tahun. 13 tahun berarti kelas berapa SD ya? Kelas berapa SD? SMP kelas 1. Masya Allah. Segitu umurnya ketika Nabi wafat. Tapi tidak ada sahabat yang lebih faham Quran melebihi sahabat Abdullah ibnu Abbas yang ditinggalkan Nabi.
Ya, kan pernah didoakan oleh Nabi. Betul, itu juga salah satu sebabnya. Karena Abdullah bin Abbas itu pernah didoakan oleh Nabi. Dari sini juga ulama menganjurkan, kalau ketemu orang soleh, mintalah doa mereka untuk anak-anakmu. Karena kita tidak tahu dari doa orang soleh yang mana yang Allah ijabah kebaikan-kebaikan untuk anak dan keturunan kita. Ya, Abdullah bin Abbas itu pernah didoakan oleh Nabi. Apa doanya Nabi untuk Abdullah bin Abbas? Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, fahamkan, jadikan anak ini faqih, alim, mendalami agama ini. Wa allimhu ta'wil, ajarkan kepadanya ta'wil tentang Al-Quran. Jadi tidak ada ayat di dalam Quran kecuali Abdullah bin Abbas tahu di mana dia turun, untuk siapa ayat ini turun, dan apa makna dari ayat ini. Ketika Allah mengatakan dalam Quran bahwa Ashabul Kahfi itu berbeda pendapat orang tentang jumlah mereka. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7. Tidaklah yang mengetahui jumlah mereka yang benar illa qalil, kecuali sedikit orang yang tahu berapa jumlah benarnya. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, saya termasuk yang sedikit yang tahu berapa jumlahnya Ashabul Kahfi. Ketika ditanya berapa wahai Abdullah bin Abbas, jumlahnya ada 7. Jadi memang 7 itu adalah pendapat yang paling banyak dikuatkan ulama, bahkan oleh turjumanul Quran Abdullah bin Abbas. Jemaah rahmatullah. Ya, Abdullah bin Abbas menggambarkan kepada kita seperti apa Nabi di bulan Ramadan dengan Quran. Ya. Mudah-mudahan setelah dengarkan hadis ini, evaluasi diri kita dengan Quran di dalam bulan Ramadan. Kata Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling dermawan. Bahkan ada ulama mengatakan Nabi itu tidak pernah bilang tidak dalam hidupnya ketika dimintai sesuatu. Tidak pernah bilang, ada teman lagi butuh mau pinjam uang, kalau kita la atau na'am? Ustadz kayaknya sorbannya bagus, la atau na'am? Kita beda dengan Nabi, kita kebanyakan la. Nabi tidak pernah mengatakan la, tidak ketika ada yang meminta. Tidak ada manusia lebih dermawan daripada Nabi. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, waktu itu dia belum muslim, dia belum masuk Islam, datang kepada Nabi minta harta Nabi. Apa yang Nabi berikan? Semua kambing yang di lembah ini milikmu dan rakyatmu. Allahu Akbar. Satu lembah kambing. Maka pulang orang ini, ayuhan nas, wahai masyarakatku, masuklah kalian Islam. Inna Muhammad, karena sesungguhnya Muhammad adalah orang yang tidak pernah takut memberi dan tidak pernah takut miskin ketika memberi. Itu gambaran bagaimana dermawannya Nabi. Ajwadan nas. Satu lagi, Nabi itu pernah suatu saat di majelisnya, di majelis bersama sahabatnya, tiba-tiba datang seorang sahabat menghadiahkan burda, apa ya, semacam syal, yang kemudian ketika diterima oleh Nabi langsung dipakai oleh Nabi. Maka anjurannya kalau dihadiahkan sesuatu dipakai, jangan cuma ditaruh di gudang, supaya yang menghadiahkan barang itu kemudian bahagia ketika melihat kita menggunakan hadiah tersebut. Digunakan oleh Nabi dan sahabat memperhatikan, sepertinya memang Nabi sangat menyenangi hadiah tersebut. Selesai majelis, tiba-tiba maju salah seorang sahabat. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, afala tuksinihi iya. Sepertinya syal burda yang kau gunakan itu begitu indah, tidakkah engkau ingin memakaikannya untukku ya Rasulullah? Padahal ini baru saja dihadiahkan. Kalau kita kasih tidak? Ya, ente nggak lihat. Ini juga dikasih, baru saja saya pakai. Kalau 1 bulan, udahlah 1 bulan. Nabi ketika maju sahabat tersebut, afala tuksinihi iyah, tidakkah engkau ingin memakaikan syal itu kepadaku ya Rasulullah? Dibuka oleh Nabi dan dipakaikan kepada sahabat tersebut. Dan Nabi pun berlalu. Sahabat yang lain yang marah mendatangi sahabat tersebut, ente, kalau bahasa kita kolil Adam, bagaimana engkau meminta padahal engkau lihat Nabi itu sepertinya amat sangat menginginkan menggunakannya, kenapa ente minta?
Ya kira-kira kita juga kalau ada di majelis itu mungkin juga agak gimana gitu ke sahabat ini. Nabi baru pakai, tapi dengarkan apa alasan sahabat ini. Nah, aku tahu bahwa Nabi sangat menginginkannya. Tapi ketika aku melihat syal burda ini sudah menyentuh kulit mulia baginda Nabi, saat itulah aku berharap semoga kain kafanku kelak adalah kain yang pernah menyentuh kulitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerdas juga sahabat ini. Allahu akbar. Ya kalau kita mau marah nggak jadi marah karena ternyata motivasinya Allahu akbar, menginginkan yang menjadi kain kafannya adalah kain yang pernah menyentuh kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk kedermawanan Nabi di luar Ramadan. Kita di luar Ramadan perhitungannya gede banget. Ramadan perhitungannya juga tetap gede. Dengarkan, Nabi itu kata Abdullah bin Abbas, Nabi itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan, dan kedermawan Nabi itu akan semakin bertambah di bulan Ramadan. Ini tentang kedermawanan nanti saya akan sisahkan dulu. Ini kita fokus dulu dengan Quran. Kata Abdullah bin Jabir, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril itu mendatangi Nabi di bulan Ramadan, di setiap malam bulan Ramadan. Di luar Ramadan, Jibril itu akan mendatangi Nabi kalau ada wahyu yang hendak disampaikan. Betul atau tidak? Kecuali salah satunya juga adalah ketika Jibril turun menemui Nabi bukan untuk wahyu, tapi untuk menyampaikan berita gembira untuk Ibunda Khadijah. Tidak ada wahyu yang diturunkan oleh Allah, tapi Jibril khusus turun menemui Nabi hanya untuk mengatakan, ya Muhammad, hadhihi Khadijatun atat. Ini istrimu Khadijah dari luar telah datang. Ia membawa wadah sepertinya isinya air. Fa idza hiya atatka, kalau dia datang menemuimu, maka sampaikan kepadanya. Ba'abligha. Sampaikan kepadanya. Apa yang perlu disampaikan? Bahwa Allah menitip salam kepadanya dan aku juga menitip salam kepadanya. Allahu akbar. Allah yang menitip salam kepada Ibunda Khadijah. Lalu kata Jibril, sampaikan juga kepada Khadijah, Allah telah membangunkan baginya rumah di surga yang terbuat dari mutiara. La nasaba fiha. Dia tidak akan pernah merasa lelah lagi di rumah yang telah Allah janjikan di surga. Itu di luar Ramadan. Jibril itu nanti turun menemui Nabi kalau ada wahyu atau ada perintah dari Allah yang ingin disampaikan kepada Nabi. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba perhatikan. Kata Abdullah bin Abbas, yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Nabi itu didatangi oleh Jibril setiap malam bulan Ramadan. Mulai dari malam pertama, didatangi oleh setiap malamnya, bukan siangnya. Fi kulli lailatin, di setiap malam Ramadan, mulai dari malam pertama sampai malam terakhir, Jibril itu tidak pernah absen, tidak pernah alfa, mendatangi Nabi setiap malam Ramadan. Hanya untuk apa? Ini yang perlu kita dengarkan baik-baik. Yudarisuhul Quran. Untuk mengecek, di riwayat lain disebutkan yu'ariduhul Quran. Untuk mendengarkan bacaan Quran Nabi Muhammad, mengecek bacaan Quran dari Nabi Muhammad dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Artinya hatam bersama Jibril, tadarrus, dicek Qurannya dari malam pertama sampai malam terakhir dan sampai hatam Quran itu. Disebutkan oleh ulama, Nabi itu dicek Qurannya, yu'arid, yudaris, mudarasah, tadarrus Quran dengan Jibril sekali setahun. Dari awal sampai terakhir itu sekali setahun. Kecuali di tahun wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril itu 2 kali turun tadarus Al-Quran dengan Nabi. Salah satunya adalah di bulan. Nah, kalau di bulan Ramadan kapan Nabi tadarus? Mulai dari setiap malam, mulai dari malam pertama sampai dengan malam. Apa pelajaran kira-kira yang bisa dipetik dari sini jemaah rahmat Allah? Nabi itu berarti hatam
Quran di bulan Ramadan dicek bacaannya, hafalannya, pemahamannya oleh siapa? Jibril. Itu satu. Sudahkah kita juga menghatamkan Quran setiap Ramadan? Kalau ingin berharap Ramadan ini adalah Ramadan terbaik kita. Yang kedua, dari sini berarti jadikan Ramadan belajar dari Nabi yang didatangi oleh Jibril, tadarus Quran bersama Jibril dari surah pertama sampai surah terakhir di setiap malam-malam Ramadan. Berarti Ramadan itu juga perlu dijadikan momen cek bacaan Quranmu kepada guru. Buat ibu-ibu wali santri arsyadah, jangan sampai hari ini bacaan Fatihah anaknya juga lebih baik daripada emak dan bapaknya. Tapi sepertinya sudah ada tahsin ya buat orang tua. Sudah ada ya? Masya Allah. Dan ini juga pengingat bagi saya dan semua jamaah yang dirahmati Allah. Jadikan momen datangi ustazahnya, datangi ustadznya, cek Qur'annya. Dalam setahun sekali Nabi itu dicek hatam Qur'annya oleh Jibril, dan itu di bulan Ramadan, kecuali di tahun wafatnya Nabi tadarus yu'arid, ya, menghadapkan Qur'annya kepada Jibril 2 kali dalam setahun menjelang wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu Ustaz? Kita cek, datangi guru untuk mengecek baca Quran. Yang kita takutkan jangan sampai hafalan Qurannya mulai dari dia balik waktu SMP sampai dia punya anak, punya cucu, nggak ada bertambah. Trikul tambah kuliah ayyuhal kafirun. Salat sunnahnya juga malaikat udah tahu. Wah, ini setelah Al-Fatihah kalau nggak qul huwallahu ahad, qul a'udzu, ya nggak salah juga membaca itu. Tapi kalau cuma itu hafalan tidak bertambah, sementara usia terus bertambah. Bukankah yang menentukan tinggi surga kita nanti di akhirat adalah bacaan-bacaan Al-Quran kita? Sedekah bukannya menentukan tinggi rendahnya surga kita? Berapa kali haji dan umroh bukan penentu tinggi rendahnya surga kita? Sholat tahajud kita tidak menentukan tinggi rendahnya surga kita. Ini jamaah Allah adalah pintu-pintu surga. Salah satu yang menentukan derajat tinggi rendahnya surga kita, kata Nabi, adalah bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan insya Allah jamaah Allah, semua kita menjadikan Ramadan kali ini momen memperbanyak tilawah Quran. Kalau perlu seperti Nabi didatangi oleh Jibril. Jangan berharap didatangi Jibril, maksudnya datang kepada guru. Karena Jibril setelah wafatnya Nabi, Jibril tak lagi pernah turun ke bumi setelah wafatnya kekasihnya Muhammad, kecuali pada malam Lailatul Qadar. Dan itu menunjukkan keutamaan dan kemuliaan Lailatul Qadar. Jibril yang tidak pernah lagi turun setelah wafatnya Nabi, hanya turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaika warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, ini yang kedua. Luruskan niat, berpuasalah karena iman dan mengharap pahala hanya dari Allah. Yang kedua, jadikan Ramadan sebagai syahrul Quran. Hatamkan Quran. Sebagaimana Nabi menghatamkan Quran bersama Jibril. Dan jadikan Ramadan ini momen untuk mengecek bacaan Quran kita. Bacaan Quran kita minimal Al-Fatihahnya sudah benar, supaya bisa mengimami keluarga di rumah. Buat ibu-ibu minimal Fatihahnya sudah benar, supaya bisa diajarkan kepada anak-anaknya. Jangan sampai Al-Fatihah saja, guru arsyada juga yang ngajarkan. Kalau membenarkan oke lah, tapi minimal Al-Fatihah itu diambil oleh seorang anak dari lisan bapaknya dan lisan ibunya. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman radhiyallahu iyyakum ajmain. Yang ketiga adalah hidupkan Ramadan dengan memperbanyak qiyam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menjadikan Ramadan sebagai syahrul Quran, hidupkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyak
qiyam. Baik itu ikut tarawih di masjid berjamaah atau kemudian sendiri di rumah. Kalau merasa tidak kuat, kalau cuman sendiri godaannya berat, Ustadz, anak-anak, suami, ya silakan tarawih di masjid. Kalau merasa lebih nyaman di rumah, silakan. Intinya adalah jangan biarkan Ramadan ini berlalu meninggalkan kita sementara kita tidak menghidupkan malamnya dengan qiyam Ramadan, dengan memperbanyak salat di malam-malam Ramadan. Sahabat meriwayatkan Nabi itu qiyamul lailnya di luar Ramadan sudah panjang. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, qiyamul lail Nabi itu lebih panjang dari salat malamnya di luar Ramadan. Gimana panjangnya Ustaz di luar Ramadan? Ibunda Aisyah mengatakan, jangan tanya bagaimana panjangnya salat malam Rasulullah SAW. Beliau akan terus melakukan qiyamul lail sampai tawarramat qadamah, sampai bengkak betisnya Nabi. Padahal sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat surga tertinggi telah Allah siapkan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun qiyamul lailnya, salat malamnya di luar Ramadan sampai bengkak betisnya Nabi. Sementara sahabat ummahatul mukminin menyampaikan bahwa kalau sudah masuk Ramadan, qiyamul lail Nabi itu jauh lebih panjang dari sebelumnya. Saya hanya ingin mengatakan, sudahlah, kalau di masjidnya Masya Allah imamnya lumayan, bacaannya agak sedikit dipanjangkan, gak usah batuk-batuk. Karena sering ya, imam baru, ya Allah, baru juga setengah halaman. Kan ketahuan itu batuk yang asli sama ya. Kalau suatu saat engkau merasa kok panjang banget sih si imam ini qiyamul lail, taruhnya kok bacanya, ingat Nabi yang sudah dijamin masuk surga, salat malamnya sampai bengkak kakinya. Dan kalau sudah masuk Ramadan, salat malamnya Nabi, qiyamul lailnya Nabi itu semakin panjang. Ada seorang sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Siapa yang kenal dengan sahabat ini? Sahabat ini dijuluki pemegang rahasia, kunci rahasianya Nabi. List nama-nama orang-orang munafik hanya sahabat ini yang tahu, tidak ada yang lain. Bahkan seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma pun tidak tahu siapa list nama-nama orang-orang munafik. Satu-satunya yang tahu siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Hanya beliau yang tahu. Makanya Umar bin Khattab pernah mendatanginya, menanyakan, "Asammani ar-Rasul? Adakah nama saya di antara nama-nama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadamu?" Beliau tidak mau menjawab karena ini adalah sampai Umar mengulangi, "Asammani ar-Rasul Hudzaifah." Nah, ketika beliau Amirul Mukminin, ketika beliau jadi khalifah, apakah Nabi menyebut nama saya? Karena didesak dan Umar yang mendesak, beliau mengatakan, "La, ya Amirul Mukminin, engkau tidak disebut oleh Nabi, tapi setelah ini demi Allah aku tidak akan bicara." Makanya Umar bin Khattab setelah peristiwa itu, kalau ada orang meninggal yang dilihat Hudzaifah, ada Hudzaifah atau tidak, maka beliau ikut sholat. Kalau tidak ada Hudzaifah ibnul Yaman, maka juga beliau tidak ikut sholat. Karena pemegang satu-satunya yang tahu siapa nama-nama orang munafik yang disampaikan Nabi kepadanya siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Nah, sahabat ini tuh pernah sholat suatu malam, tidak disebutkan di Ramadan atau di dalam Ramadan. Zata lailatin, suatu malam. Intinya bahwa beliau pernah ikut sholat malamnya Nabi, di belakang Nabi, lalu beliau menceritakan kepada tabi'in seperti apa panjangnya sholatnya Nabi. Apa kata Hudzaifah bin Yaman? Iftataha. Nabi kemudian setelah membaca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Baqarah. Lalu beliau mengira kayaknya Nabi akan rukuk setelah 200 ayat, setelah 100-an ayat ini. Ternyata sampai 100 ayat Nabi tidak rukuk. Nabi lanjut. Wah, pasti kelar nih Al-Baqarah nih. Nanti kayaknya setelah Al-Baqarah baru ruku. Al-Baqarah saja berapa juz? Saya tanya, ada yang pernah tahajud nggak usah 1 rakaat? 11 rakaat 2 juz. Ada nggak?
sebelum wafat minimal pernah merasakan sensasinya. Ya. Sensasi gemetaran. Alhamdulillah, tahadduts binikmah waktu dulu di pesantren di Megamendung di Bogor, 2 juz satu malam. 1 juz ba'da isya, 1 juz tarawih. Pernah juga sih ada kejadian, ada anak-anak khawatir juga kita pas sholat, jadi nggak khusyuk ya. Karena ada santri di yang qiyamul lailnya itu sujud nggak bangun-bangun. Ya Allah, ini kalau anaknya orang mati gimana? Ternyata setelah kita selesai salam, Allahu Akbar, ketiduran. Tapi kan minimal tangannya, kakinya akan berbicara di hadapan Allah bahwa dia sudah pernah merasakan sholat 2 juz dalam tarawihnya walau dia ketiduran. Daripada kita nggak pernah merasakan bahkan 1 juz juga. Coba deh cari masjid di Jakarta minimal sekali dalam seumur hidup merasakan tarawih 1 juz, supaya nanti tanganmu di hadapan Allah, wa tashhadu arjuluhum, kakimu di hadapan Allah, dan bumi ini yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, berbicara di hadapan Allah, ya Rabb, hambamu ini sudah pernah merasakan salat qiyamul lail tarawihnya 1 juz, itu pun sekali dalam hidupnya. Ya. Allahu Akbar. Di India itu rata-rata masjid 1 juz. Ya. Itu pun yang dicari banyak yang 2 juz. Nah kita Masya Allah yang dicari yang kecepatan 100 km per jam. 200 km per jam kan ada tuh ya. Sampai orang-orang Arab kaget juga tuh melihat. Nunuladdallin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nunuladdallin. Toha, Yasin. Allahu Akbar. Pentingnya mendengarkan seperti apa qiyamul lailnya Nabi. Ya, lanjut. Hudzaifah bin Yaman. Supaya setelah ini kalau panjang-panjang sedikit, ingat, ini seperti ini sholat malamnya Nabi. Ya. Nggak usah batuk-batuk. Nggak usah datangi ustadz setelah itu. Ustadz, mohon ya, bukankah sholat itu, imam itu harus pendek? Hei, itu kalau sholat wajib. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa perhatikan bacaanmu, jangan dipanjangkan. Itu kalau sholat fardu. Adapun sholat yang sekali setahun sholat tarawih disunnahkan dipanjangkan. Karena ada juga datangi imam satu tarawih. Ustadz, sadar dikit Ustadz. Ustadz masih muda. Ya. Boleh sambil duduk. Sebagaimana sahabat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena kan dari masa Nabi, selesaikan dulu. Nanti saya akan gambarkan bagaimana tarawihnya di zaman Umar bin Khattab dan bandingkan dengan tarawih kita hari ini. Lalu apakah kita masih merasa berat untuk melakukan qiyamul lail di malam-malam Ramadan ini? Hudzaifah bin Yaman, pemegang rahasia Nabi, salat di belakang Nabi suatu malam. Tidak disebutkan apakah di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Tadi baca apa setelah Al-Fatihah? Al-Baqarah. Berharap ruku setelah, ternyata Nabi tidak ruku. Wah, kelar nih Al-Baqarah baru sujud 2 juz setengah. Ternyata Al-Baqarah kelar, Nabi tidak ruku. Nabi lanjut membaca An-Nisa. An-Nisa juga panjang. Ini bukan Al-Ikhlas yang kita tahu ujungnya. Ini termasuk At-Tiwal, 7 surah panjang di dalam Al-Quran. Kata Hudzaifah, ini mungkin setelah An-Nisa sujud ruku nih. Ternyata setelah An-Nisa Nabi tidak ruku, kembali membaca Alu Imran. Coba bayangkan, Al-Baqarah, Alu Imran, An-Nisa, itu berarti 5 juz setengah. Itu 1 rakaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabb, kami sadar ibadah kami jauh dari Nabi, tapi kami juga sadar, kami juga tahu bahwa rahmat itu sangat luas. Ya Allah, dekatkan surga kami kelak dengan surga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aminkan doa ini, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqatar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi a'la ghurafil jannah. Ya Allah, karuniakan kepada setiap di antara kami yang ada di majelis ini, yang tua, yang muda, bahkan yang kanak-kanak. Karuniakan kepada kami keimanan yang tidak akan pernah tergelincir, nikmat yang tidak akan pernah terputus. Sebagaimana ya Allah, karuniakan kepada kami kelak bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga tertinggimu ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ustadz, itu kan Nabi Ustadz, bedalah dengan kita. Tapi sahabat juga seperti itu. Setelah Nabi itu kan
Tarawih itu belum ada di masa Nabi. Ya, karena Nabi itu pernah qiyamul lail di bulan Ramadan, ada sahabat yang ikut. Yang ikut malam pertama menyampaikan kepada temannya sehingga malam kedua semakin banyak yang sholat di belakang Nabi. Siapa yang tidak ingin sholat diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang ikut sholat malam kedua menyampaikan kepada sahabat-sahabat lain sehingga malam ketiga masjid sudah full. Sahabat menunggu aina Rasulullah. Mereka ingin sholat bersama Nabi. Ternyata malam ketiga Nabi tidak keluar. Keesokannya mereka tanya, ya Rasulullah, tadi malam kami sudah berkumpul, kami sudah menunggumu ya Rasulullah, kenapa tidak datang? Kata Nabi, aku takut kalau saya datang sholat bersama kalian Allah wajibkan, sementara kalian tidak bisa melaksanakannya. Maka semenjak itu sahabat itu qiyamul lail sendiri-sendiri. Ya. Jadi boleh qiyamul lail tarawih sendiri boleh, tidak ada masalah. Dari masa Nabi sahabat itu qiyamul lailnya sendiri. Di zaman Abu Bakar juga sendiri. Nanti di masa Umar ibn Khattab, ketika Umar ibn Khattab mendapati sebagian sahabat sholat di bagian belakang, bagian depan, pojok kanan, pojok kiri. Umar melihat sepertinya sahabat terpisah-pisah, perlu dikumpulkan dan dipilihlah satu imam dari sahabat Nabi. Maka Umar ibn Khattab mengumpulkan sahabat dan di sini dimulailah sunnah tarawih. Ya. Yang Umar ibn Khattab memilih sahabat siapa yang cocok dijadikan imam. Jadi memang kalau untuk mencari imam tarawih, cari yang paling baik bacaannya, paling baik, paling indah suaranya. Sudah panjang, tajwidnya berantakan, suaranya juga, ya Allah, innalladzina, ya bagaimana mau merasakan keindahan, kenikmatan qiyamul lail. Nah, siapa yang dipilih oleh Umar ibn Khattab? Ada dua sahabat, Ubay bin Ka'ab. Ini kalau sudah baca Quran, Allahu Akbar, suaranya indah dan salah satu sahabat yang paling paham Quran. Yang kedua, Tamim Ad-Dari. Berapa panjangnya Ustaz? Disebutkan dalam riwayat bahwa qiyamul lail tarawih yang dilakukan di masa Umar, satu rakaatnya itu sekitar 200 ayat. Satu rakaat. Dan tidaklah mereka selesai dari qiyamul lailnya kecuali sudah menjelang fajar buka puasa. Sampai di antara mereka, sahabat-sahabat Nabi itu ada yang berpegang dengan tongkat-tongkat mereka saking lamanya qiyamul lail. Mudah-mudahan malam-malam yang tersisa ini tidak kita lalaikan untuk memperbanyak qiyamul lail, mengharapkan ridha Allah, rahmat Allah. Sebagaimana Nabi mengatakan, man qama ramadhana, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan ya, dengan qiyamul lail, imanan wa ihtisaba, karena iman dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan Nabi itu kalau sudah masuk Ramadan, qiyamul lailnya yang satu rakaat sebagaimana pengalaman sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Satu rakaatnya berapa juz? 5 juz. Kata sahabat, kalau sudah masuk Ramadan, maka qiyamul lailnya, salat malamnya lebih panjang dari salat malam di luar Ramadan. Yang keempat, bagaimana mengusahakan Ramadan yang terbaik itu jamaah rahmat Allah setelah meluruskan niat. Yang kedua, menjadikan Ramadan sebagai syahrul Quran. Datangi guru, cek bacaan Qurannya. Ya. Jadikan Ramadan setiap tahun momen untuk mengevaluasi bacaan-bacaan Quran kita. Sebagaimana Nabi, Ramadan itu menjadi bulan tadarus bersama Jibril dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Setiap tahun cuma sekali tadarus Nabi dengan Jibril full hatam Quran, yaitu setiap bulan Ramadan. Maka ulama mengatakan ini juga perlu kita jadikan sebagai momen untuk mendatangi guru-guru kita, mengecek bacaan-bacaan Quran kita. Yang ketiga, bagaimana mengusahakan Ramadan terbaik itu? Hidupkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyak qiyamul lail. Yang keempat, kita masuk yang keempat sebelum terakhir. Perbanyak sedekah. Masih ingat apa kata Abdullah bin Abbas? Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Dalam hidupnya Nabi tidak pernah mengatakan apa? Lah, kalau ada yang mau minjem atau ada yang meminta sesuatu kepada Nabi. Bahkan yang meminta dengan cara kasar menurut kita, itu pun diberi oleh Nabi.
Ketika Nabi suatu saat berjalan di jalan-jalan kota Madinah bersama sahabat-sahabat Nabi, diantaranya ada Umar ibn Khattab, tiba-tiba datang Arab Badui. Dan kita tahu Arab Badui itu memang ya, terkadang agak berani dibanding sahabat-sahabat yang tinggal di kota Madinah. Tapi ada juga keuntungannya. Karena keberanian Arab Badui ini kadang juga mendatangkan ilmu bagi sahabat-sahabatnya. Bayangkan Nabi sedang khutbah di Masjid Nabawi di hari Jumat, datang Arab Badui, "Ya Rasulullah, ternak-ternak kami mati semuanya, kering. Ya Rasulullah, tidak ada hujan. Berdoalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan." Saat itulah Nabi kemudian di dalam khutbahnya berdoa, "Allahumma aghithna, aghithna." Allahu Akbar. Saat itu pun Allah turunkan hujan. Minggu berikutnya Nabi kembali khutbah di mimbarnya. Dalam keadaan berkhutbah, datang lagi Arab Badui. Pas di khutbah Nabi pula, "Ya Rasulullah, banjir di mana-mana, hujan turun ya Rasulullah selama sepekan." Ya Allah, tunggu kayak sampai selesai khutbah baru. Tapi di dalam khutbah itu dia teriak. Ya. Maka kemudian Nabi berdoa kembali, "Ya Allah, turunkanlah hujan yang tidak menjadi musibah, yang tidak menjadi bencana bagi kami." Nah, ada seorang Arab Badui ketika Nabi sedang berjalan bersama sahabatnya di jalan-jalan Madinah, mendatangi Nabi, tiba-tiba langsung menarik sorbannya Nabi. Sampai disebutkan membekas di lehernya Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerah. Ya. Sahabat mensifati leher Nabi itu amat sangat indah, seakan-akan terbuat dari perak. Saking kerasnya tarikan Arab Badui itu, sorban Nabi membekas di leher Nabi. Ya, memerah di leher Nabi. Sampai sebagian sahabat ingin memberikan pelajaran kepada Arab Badui itu tersebut. Salah satunya Umar bin Khattab. "Da'ni ya Rasulullah." Kata Nabi, "Jangan wahai Umar. Dengarkan apa yang diinginkan." Ditanya apa yang diinginkan? Apa yang dia minta? "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berikan kepada saya sebagian harta yang Allah berikan kepadamu." Allahu Akbar. Ternyata datang ingin tapi caranya ya ajak Nabi duduk dulu, minta maaf. Ini langsung narik sorbannya Nabi sampai membekas, saking kuatnya tarikan itu membekas di leher Nabi. Habis itu apa? Minta kepada Nabi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu seperti ini perlakuannya, ngasih atau tidak? Ya Allah. Tapi inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dermawan. Apa kata Nabi? "Ya Umar, wahai Umar, beri kepada Arab Badui ini apa yang diinginkannya." Lalu kemudian diberikan, tersenyum Arab itu. Kalau kita, apaan senyum-senyum? Tersenyum Arab itu dibalas dengan senyum indah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di luar Ramadan. Tapi kata Abdullah bin Abbas, kalau sudah masuk Ramadan, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Kedermawanan Nabi itu akan berlipat kalau sudah masuk Ramadan. Saya ingin menjadikan kisah ini, poin ini untuk muhasabah jamaah rahmat Allah. Perhatikan, hitung-hitung diri kita selama Ramadan. Jangan-jangan kedermawanan kita tidak ada yang berubah. Di luar Ramadan bakhil. Tapi mengharapkan Ramadan terbaik. Mau tahu rahasia kedermawanan Nabi? Salah satunya adalah kedekatan Nabi dengan Quran di bulan Ramadan. Ternyata ada hubungan antara kedermawanan dengan kedekatan seorang hamba dengan Quran. Siapa bilang Ustaz saya temu di situ penghafal Quran bakhilnya minta apa? Itu kasuistik, ya ada saja satu dua. Tapi Abdullah bin Abbas mengatakan kedermawanan Nabi itu di bulan Ramadan berlipat disebabkan apa? Karena setiap malamnya Nabi itu bertadarus Al-Quran bersama Jibril alaihi salam. Allahu Akbar. Semakin dekat dengan Quran, seharusnya membuat kita semakin mudah untuk berbagi, memberi, khususnya di bulan Ramadan. Dan setiap di antara kita, tolong dicek. Adakah kedermawanan kita bertambah di bulan Ramadan ini dibanding di luar Ramadan? Kalau tidak bertambah, kalau tidak berlipat, yang saya takutkan, jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak meneladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Ramadan ini bulan berbagi bagi kita. Ramadan itu bukan ibadah fardi, dia ibadah sosial.
Salah satu hikmah kata ulama kenapa Allah syariatkan puasa di bulan Ramadan, agar orang-orang beriman itu merasakan beratnya orang-orang miskin, beratnya kondisi saudara kita yang tidak punya makanan. Seperti saudara kita saat ini di Gaza. Coba rasakan, seperti ini kira-kira kondisi mereka. Bahkan di antara mereka ada yang tidak menemukan makanan yang cukup untuk mengganjal perut mereka dengan keluarganya. Kalau Ramadan yang sudah sering kita lakukan ini tidak membuat kita peka, peduli dengan saudara kita, takutnya memang kita tidak pernah sungguh-sungguh meneladani Nabi di bulan Ramadan. Salah satunya adalah jadikan bulan Ramadan menjadi bulan kedermawanan bagi kita. Sebagaimana Nabi, kedermawanannya kalau sudah masuk Ramadan semakin berlipat dibanding di luar Ramadan. Dan salah satu rahasianya apa? Karena Nabi setiap malamnya itu bertadarus Al-Quran bersama Jibril. Sedekah dengan bacaan Quran itu memiliki hubungan yang sangat erat. Apa hubungannya Ustaz? Bukankah Allah dalam Al-Quran mengatakan Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, perumpamannya adalah seperti satu butir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, setiap tangkai ini memiliki 100 bulir. Satu kita sedekahkan, dilipat gandakan Allah menjadi 10 dikali 700, dan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan setiap kebaikan itu sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ringankan tangan kita berbagi di bulan Ramadan ini. Qul amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, dekatkan rezeki yang halal, mudahkan rezeki yang halal bagi kami, dan mudahkan kami untuk senantiasa berbagi, menjadikan Ramadan syahrul jawad, bulan kedermawanan, sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, bagaimana mengusahakan Ramadan yang terbaik itu? Perbanyak i'tikaf di penghujung Ramadan. Ya. Kalau tidak bisa seperti Nabi dan sahabat-sahabatnya yang kalau sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, mereka meninggalkan semua urusan dunia. Hari ke-20 sebelum terbenamnya matahari, hari ke-20 Nabi sudah masuk dalam masjidnya, mengatur tempat i'tikafnya. Bahkan Nabi itu bawa kelambunya ke masjid untuk i'tikaf. Berapa lama? Sampai takbir di hari raya Idul Fitri. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah dijamin surganya oleh Allah. Tapi Nabi tidak pernah dalam hidupnya tidak beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ustaz, kita kan ada kerja, Ustaz, berat. Kalau tidak bisa di siangnya, minimal beriktikaf di malam-malam Ramadan. Alhamdulillah kalau di Jakarta ini sudah banyak masjid-masjid yang sudah menyiapkan tempat-tempat i'tikaf. Ya, mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah, kalaupun belum bisa i'tikaf syar'i full selama 10 hari, mudah-mudahan kita dimampukan Allah beriktikaf di malam-malam 10 terakhir Ramadan, mengejar Lailatul Qadar. Beruntunglah siapapun di antara kita yang Allah pertemukan dengan Lailatul Qadar, sebagaimana siapapun yang Allah haramkan yang tidak dipertemukan dengan Lailatul Qadar, ia telah kehilangan kebaikan-kebaikan terbaik di bulan Ramadan ini. Ini 5 poin, 5 hal bagaimana mengusahakan Ramadan terbaik itu. Luruskan niat ya, karena Allah dan mengharap pahala hanya dari Allah. Yang kedua, ya, jadikan Ramadan sebagai syahrul Quran.
Jangan sampai malah jauh dari Quran di bulan diturunkannya Al-Quran. Yang ketiga, hidupkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyak qiyam di bulan Ramadan. Nabi itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, sholat malamnya lebih panjang daripada sholatnya di luar Ramadan. Yang keempat, perbanyak sedekah. Ingat kata Abdullah bin Abbas, Nabi itu orang yang paling dermawan, tapi kalau sudah masuk Ramadan, kedermawanan Nabi itu semakin bertambah. Bahkan beliau sampai memberikan gambaran lebih dermawan dari angin lembut yang berhembus. Masya Allah. Ya. Yang keempat, yang kelima, jemaah rahmatullah Allah, hidupkan 10 malam terakhir Ramadan dengan memperbanyak i'tikaf, agar kita tidak kehilangan kesempatan mendapatkan malam lebih baik daripada 1000 malam. Man hurima khairuha, barang siapa yang Allah hijab kebaikan Lailatul Qadar kepadanya, berarti dia telah terhijab dari kebaikan-kebaikan bulan Ramadan. Sebagaimana siapapun yang Allah pertemukan, Allah mampukan memperbanyak ketaatan di Lailatul Qadar, mereka adalah orang-orang yang beruntung disampaikan di bulan Ramadan, dan kita mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ini menjadi penguat, menjadi bekal terbaik kita melalui sisa-sisa dari bulan Ramadan. Tersisa 28 malam lagi dari malam-malam mulia bulan Ramadan. Semoga Allah mampukan kita memperbanyak ketaatan. Semoga Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar, dan semoga kita tidak ditinggalkan Ramadan kecuali dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Sebelum doa kafaratul majlis, kita sama-sama membaca, berwasiat dengan membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.